Halo mahasiswa Permata Sakti 2020. Saat ini kita sedang melakukan pembelajaran di alam terbuka, di mana kita sedang berada di Taman Eden 100, Kabupaten Toba, Kecamatan Lumban Julu. Nah, di sini kita akan mengeksplor komoditi dasar dari lokasi ini, yaitu pembudidayaan andaliman. Nah, di sini ada narasumber kita, yaitu... Halo mahasiswa Permata Sakti, perkenalkan nama saya adalah Hemru Tumanggor. Saya telah bekerja di Taman Eden selama 3 tahun dan samping saya ini adalah Ilbu Selpisitorus sebagai pembuat produk andaliman dan di samping ini ada adik-adik sebagai petani andaliman, seperti itu dia. Oke, mari kita ikuti pembelajaran kita ke Taman Budidaya Andaliman. Check it out! Yang mana sih pohon andaliman itu? Oh, jadi gini, pohon andaliman itu yang ini dia, Bu. Bagaimana nih budidayanya? Jadi kalau untuk budidaya pohon andaliman ini ada 4. Nah, pada awalnya sebelum dibudidayakan itu, andaliman itu tumbuh dengan sendiri dan disebarkan oleh burung-burung, misalnya seperti kutilang, burung kacamata. Nah, biji-bijinya itu dimakan burung, nanti akan fesesnya itu akan dibuangkan, nanti itu akan tumbuh di tanah yang berserak lah, seperti begitu, Bu. Nah, budidaya yang 4 ini, pertama itu ada namanya budidaya dengan biji, di mana bijinya itu ditanam langsung seperti itu, Bu. Dibibitkan ya? Iya, tapi dia susah pembibitannya karena bijinya itu sangat tebal. Sehingga susah air masuk ke dalam atau dormansinya itu susah patah, seperti itu. Yang kedua itu ada namanya stek batang. Nah, bagaimana? Jadi batangnya ini nanti akan dipotong, lalu nanti akan kita bibitkan atau kita tancapkan di tanah yang berpolibet seperti itu. Dan juga stek batang hampir sama sih dengan stek pucuk. Nanti yang dipotong itu di bagian sininya gitu. Pucuknya ya. Nah, nanti akan ditanam juga di polibet yang berisi tanah, seperti itu. Dan yang keempat itu ada namanya cangkok. Pada umumnya tahulah cangkok gimana ya. Gimana kan? Tuh ya, berarti yang pakai cangkok, yang pakai pembungkus itu iya, ya, dari kelapa itu ya. Iya. Ini saya lihat kan ini ada duri-durinya. Apa pada saat panen itu nggak kena tangan tuh? Kalau pada panen memang akan kena tangan dan kadang kita merasa meringis gitu juga ya, karena sakit gitu. Namanya juga duri ya kan. Iya. Jadi kalau pengambilannya itu jadi seperti begini, Bu. Di bagian sini dan di bagian sini pasti ada duri. Jadi kita ngambilnya bukan ke sini tapi ke depan gini. Oh, ke depan. Iya. Coba saya coba ya. Iya. Supaya tidak kena duri gitu ya. Iya. Jadi kita menghindari durinya tapi ke depan gini, Bu. Nah, tangan kita kan harus 2 nih. Nggak perlu kita pakai sarung tangan supaya terhindar dari duri untuk yang tangan yang satu? Karena kadang kalau misalnya kami di petani itu kadang dua-duanya bisa dipakai. Jadi kadang bisa ngambil seperti ini. Kalau misalnya dia di sebelah kiri seperti ini, maka tangan ini yang akan mengambil gini. Kalau di sebelah kanan, maka tangan ini yang memegang dan ini yang mengambil seperti itu. Oh gitu. Itu rasanya gimana tuh ya, Dek? Kalau rasanya itu, maksudnya cara mengambilnya gitu? Iya, rasa dari andaliman ini gimana? Rasa andaliman itu ya? boleh. Coba saya cicip ya. Aduh. Rasanya getir-getir ya? Dia agak pedas sih bilangnya, tapi lebih banyaknya bergetar lah lidahnya gitu. Makanya sering digunakan untuk bahan bumbu makanan. Karena dia rasanya itu membuat kita merasa ketagihan untuk makan lagi gitu. Oh gitu ya. Oh berarti ini pohonnya tinggi atau hanya sebatas ini saja? Kalau di sini karena pembudidayaannya tadi pucuk ataupun dia cuma stek, jadi dia tingginya nggak terlalu besar seperti itu. Jadi kalau di bagian Sidikalang atau di Dairi, Kabupaten Dairi, itu pohonnya ada segini, Bu. Tuh. Karena ya? apa? Kadang karena dia masih asli gitu kan, jadi jarak antara andaliman satu dengan andaliman lain itu bisa aja 10 meter, jadi besarnya itu berkembangnya cepat gitu, lebih leluasa lah gitu berkembang. Sedangkan ini karena jaraknya dia
berdekatan, jadi susah dia apanya gitu. Karena stek Berebutan tadi ya. lah makanannya. Karena gitu. stek tadi ya. Ya, tapi kalau keuntungan dari stek tadi, stek batang sama stek pucuk itu dia cepat dia berbuah. Tapi kalau untuk biji tadi udah kita bilang tadi kalau pertumbuhannya susah, tapi dia untuk lama berbuah, lama juga bertahan seperti itu. Ini tumbuhnya hanya di daerah ketinggian atau bisa di dataran rendah? Oh, kalau untuk ketinggiannya itu biasanya itu 1100 mdpl sampai 1500 mdpl di tanah dingin. Dingin ya, Ya. berarti Jadi tinggi ya. Jadi pernah dicoba ditanam di Medan, itu gagal. Dibawa bibitnya ke Medan itu gagal gitu. gitu Karena ya. memang mungkin habitatnya seperti itu, nggak bisa ditanam di tempat yang panas. Gitu. Oh, terima kasih ya Dek atas informasinya yang diberikan pada kami. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Halo mahasiswa Permata Sakti, tadi kan kita sudah berada di ladang pohon andaliman. Sekarang kita akan menuju ke tempat pembibitan andaliman tersebut. Kita akan menjumpai narasumber kita di tempat pembibitan. Mari. Halo Pak, apa kabar? Halo, siap. Kenalkan Pak. Iya. Gini Pak, tadi kita sudah ada di ladang andaliman. Ya. Tadi kan ada beberapa macam itu cara pembudidayaannya. Iya, iya. Nah, diantaranya itu adalah stek pohon dan stek batang dan stek pucuk. Nah, kita mau tahu gimana cara pembudidayaan pembibitan dari andaliman yang kedua stek tadi Pak. Bisa dijelaskan Pak? Bisa. Kalau kita stek pucuk, kita ambil bibit yang lebih tua ya, Iya. bukan lebih muda. Karena lebih muda itu busuk. Contohnya kayak gini. Oh, dia jadi apa ya? Iya. Kering gitu ya? Iya. Oh iya, jadi Pak gimana? Mudanya umur berapa lama gitu baru dikatakan dia Yang cukup untuk jadi bibit Yang bibitnya di stek? paling jauhnya paling bawah yang paling tua. Itu berapa lama? Apa Prosesnya 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, berapa gitu? itu tumbuh baru 2 bulan. Oh, lalu setelah ini Karena gimana Pak? tanaman itu tanaman sensitif. Mm. Berarti lah satu papannya satu blok ini 117. Oh, 117 Iya. pohon ya? Paling ini sekali seleksi sekali 3 minggu. Oh gitu. Seleksi mana yang mati mana yang hidup. Mm-mm. Pertumbuhannya sekitar 10% itu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang misalnya nggak jadi gitu dia Pak mati, Kita buang, kita buang, bibit lagi, diulang lagi. diulang lagi. Sampai berapa lama dia baru bisa dipindahkan ke lahan? Kayak polybed. Ya, Dia baru umur 2 bulan. 2 bulan dipindahkan ke polybed. Contohnya Lalu? coba kita tengok. Ya bisa Pak. Oh ini polybednya ya Pak ya? Ini udah baru umur 2 bulan ini. Oh gitu. Oh polybednya kecil-kecil ya Pak ya? Bukan polybed, ini masih dalam tiup. Oh gitu. Apa namanya Pak? Tiup. Oh ini tempatnya, ini wadahnya ini ya. Iya. Nah setelah itu ini dipindahkan ke polybed. Polybed. Lalu setelah dari polybed ke tempat ditanam itu berapa lama ya? Kira-kira 6 bulan. 6 bulan 6 ya. bulan. Baru dipindahkan ke kebun. Pindah ke kebun. Oh gitu. Itu yang untuk stek batang dan stek pucuk. Stek pucuk. Dua-duanya seperti itu prosesnya ya Pak ya. Iya, iya. Kira-kira ada cara yang lain Pak untuk pembibitan andaliman ini? Kita dari biji kecambah, Adakah di sini dibuat? bukan sana. Oh ada di sana ya Iya. Pak ya. Oh gitu. Bisa dari mana Pak? Sana aja. Oh dari sana. Oke Pak. Di mana Pak? Oh ini proses cara Inilah paling budidaya kecil. bibit ya Pak ya. Iya, iya. Berapa lama dia supaya Ini dari masih- bibit tumbuh seperti ini Pak? Ini masih 1 bulan. Oh gitu. Iya. Baru dipindahkan ke kebun? Belum dipindahkan ke kebun. Ya berapa lama baru bisa dipindahkan Itu ke kebun? prosesnya ganti polybed ini nanti. Oh Si polybed kayak gini baru dipindahkan lagi. masuk ke proses ukuran 15. Setelah itu Udah itu siap tanam. baru dipindahkan ke Iya, kebun ya. Terus kayak gini semua. Oh seperti itu ya Pak ya. Kalau kayak gini besarnya pindahkan ke polybed ukuran lebih besarnya lagi. Apakah ada potensi pada saat di polybed, perpindahan di polybed ke kebun, potensi untuk gagal? Kegagalannya pada musim kemarau. Oh gitu. Berarti Iya. kalau misalnya dia
Musim kemarau apa cara-cara supaya dia tidak gagal, Pak? Enggak Pertumbuhannya gagal, pertumbuhannya harus rutin minum. disiram? Ya, Oh gitu ya. paling tidak 2 kali sehari, Oh gitu ya. antara Oke. pagi dan sore. Oh iya gitu Pak. Ada lagi kira-kira cara pembibitannya lain nggak ada ya Pak? Gitu aja. Oke, makasih ya Pak Oke, ya sama-sama. atas informasinya. Oke, Semoga kebun andaliman ini semakin sukses dan dikenal di nasional dan terlebihnya di internasional. Oke. Gitu juga buat Bapak ya. Oke, Makasih, makasih. sehat semua. Nah, sekarang kita berada di ruangan tempat pengolahan andaliman tersebut. Oke, mari kita lihat cara pengolahannya. Selamat sore Bu. Iya, sore Bu. Bagaimana ya cara pengolahan andaliman itu menjadi sebuah produk yang bisa bernilai, yang bisa dijual di pasar? Bisa dikasih tahu Bu bagaimana prosesnya? Oh, seperti ini Bu. Ya. Tadinya ini andaliman kita petik dari atas, Iya. dari kebun kita kan Bu. Nah, untuk mengeringkan ini supaya bisa menjadi andaliman bubuk begini, kini kita cuci dulu dengan air yang bersih, dengan air yang mengalir, Oh, supaya nampak bersih, tidak ada kotor-kotoran gitu Bu. Nah, udah itu kita keringkan sampai sekering mungkin, jangan sampai kena lapuk. Nah, setelah itu Bu, bijinya kita buang, karena di dalam ini Bu, bijinya ini nggak ada rasa Bu. Oh gitu. Nah, bijinya kita buang, lalu ini kan udah kering kan Bu, baru kita giling. Udah kita giling, inilah contohnya yang udah kita sudah giling Bu. Nah, kita giling, baru kita kemas satu persatu. Nah, seperti ini dia Bu. Oh gitu ya. Tunggu, baru kita, inilah dia andaliman yang udah Ini dia bubuk andaliman yang andaliman sudah yang siap sudah siap dipasarkan ya Bu ya? dipasarkan Bu. Iya, Oke. lengkap Bu, halalnya ada dan expirednya juga Ada BPOM-nya ya Bu ya? Ada Bu, ada. Oke. Tadi saya mau tanya Bu ya, saya cut sedikit. Ini tadi kan dia bijinya katanya dibuang. Bagaimana cara membuang bijinya Bu? Oh, setelah andaliman ini kita jemurkan Bu, kering dia lepas sendiri bijinya. Oh Bu. begitu. Jadi yang dipakai itu cuman kulitnya saja. Cuma kulitnya, karena di dalam buah apanya ini bijinya nggak ada rasa Bu. Oh gitu. Oh, oke. Jadi produk ini saja kah yang bisa diolah dari Oh, biji andaliman ini Bu? udah banyak Bu, banyak rasa. Ada sesabun andaliman, kacang telur, ada pokoknya banyak lah. Ada roti ketawar andaliman, udah ada pizza, udah banyak Bu. Pizza Pokoknya enak lah, mantap lah andalimannya ini Bu. Bagaimana pasarnya Bu? Apakah hanya menjangkau wilayah sekitar atau sudah sampai keluar kota atau luar negeri? Udah Bu, melalui media. Keluar negeri kemana aja itu Bu? Oh, dulu kan Pak Merandus sudah pernah itu pergi berangkat dari sini yang dia Bapak Merandus ke apa? Ke Polandia. Sampai Polandia. Pak Merandus bawa ini ke Polandia. Bu. Oh gitu. Berarti ini sudah sampai ke Polandia ya Bu ya? Iya Bu. Bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap produk ini Bu? Apakah mereka suka? Apa responnya gitu tentang produk ini? Ya, masyarakat suka lah Bu, karena masyarakat suka begini Bu. Dulunya andaliman ini kan nggak laku, kurang laku lah, karena belum ada untuk pemasaran seperti ini Bu. Setelah kita memproduksikan, masyarakat jadi suka lah, karena petani andaliman yang kita buat dari di sini sudah hampir berapa ya, 100 lebih lah petani andaliman. Bibit yang dikasih dari sini udah lebih dari 2.000. Oh begitu. Dikasihkan ke masyarakat. Jadi masyarakat sangat senang Bu. Berarti sudah banyak ya Bu Iya, ya? sangat tertolong yang memproduksi ini dan mengolah ini ya Bu ya? Iya, ya udah Bu. Jadi binaan Pak Marandus, binaan Taman Eden, binaan dari sini juga udah banyak Bu untuk membuat, ada keripik andaliman, ada apa di luar sana. Itu UKM Bu. UKM ya. Dari andaliman ini banyak lah masyarakat yang udah terbantu gitu. Ibu-ibu pada siapa ibu-ibu yang mau kreatif bisa terbantu lah. Oke ya Bu, makasih atas informasinya. Nah, mahasiswa Permata sekalian, inilah dia produk andaliman yang bisa dijadikan usaha kreatif bagi pedagang pemula supaya meningkatkan perekonomian keluarga dan perekonomian masyarakat setempat. Terima kasih. Sampai jumpa.